Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulansari. Saya dari mahasiswi Universitas Tanjung Pura Pontianak, program studi D3 Perpustakaan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaturan sistem pada SLIN 9. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita harus login. Nah, jika sudah login, selanjutnya kita masuk ke menu sistem. Nah, selanjutnya isikan library name sesuai dengan nama perpustakaan tempat bekerja. Selanjutnya, isikan library subname jika perpustakaan memiliki tagline. Selanjutnya, upload logo perpustakaan atau instansi agar logo tersebut tampil pada halaman. Selanjutnya, ubah default sesuai dengan bahasa yang diinginkan. Selanjutnya, ubah jumlah hasil tampilan pencarian koleksi sesuai yang diinginkan, misalnya 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Beri tanda centang pada tampilan judul terpilih di halaman OPEC jika diinginkan. Selanjutnya, untuk pengembalian cepat, pilih Enable. Kemudian, cetak bukti sirkulasi, pilih Don't Print. Ubah perubahan manual tanggal peminjaman dan jatuh tempo menjadi Enable. Kemudian, jika mengembalikan batas pinjaman diubah menjadi Enable, maka pemustaka bisa meminjam lebih dari 5 buku. Tetapi jika diatur Disable, maka pemustaka hanya meminjam maksimal 5 buku. Kemudian, abaikan perhitungan denda kala libur menjadi Enable, agar denda pada hari Sabtu dan Minggu tidak dihitung. Namun, setting disable jika perpustakaan buka setiap hari Senin sampai Minggu. Kemudian, pada OPEC XML, detail, dan disuruh biarkan pada settingan enable. Selanjutnya, aktifkan pemeriksaan ejaan biarkan pada settingan enable. Kemudian, izinkan pengunduhan berkas OPEC jika menginginkan, allow jika tidak, pilih forbid. Selanjutnya, sesi masuk berakhir dapat diubah jika menginginkan. Jika tidak, maka secara otomatis setiap pemustaka yang login dan tidak melakukan aktivitas selama 7.200 detik akan otomatis logout dengan sendirinya dan harus login kembali jika ingin melanjutkan aktivitasnya. Kemudian untuk kode berkode encoding, biarkan tetap pada kode 128. Selanjutnya, untuk penghitung pengunjung biarkan pada settingan enable. Kemudian, IP penghitung biarkan pada settingan 127.0.0.1. Kemudian, batasan pengunjung berdasarkan waktu dapat disetting enable, namun bisa juga disable. Jika menginginkan setting enable, maka akan berhubungan dengan batasan waktu pengunjung. Settingan enable akan membatasi pengunjung untuk mengakses laman OPEC selama waktu yang ditentukan oleh admin.
Selanjutnya, batasan waktu pengunjung dimaksudkan agar pemustaka yang sedang login dibatasi waktu aksesnya. Dalam contoh ini, yakni selama 60 menit. Setelah 60 menit akan logout secara otomatis. Jika pemustaka mau melanjutkan akses, maka perlu login kembali. Nah, jika sudah selesai pengaturan sistem, maka klik Save Setting. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke UCS Setting atau pengaturan UCS. Nah, ini adalah pengaturan Union Katalog Server atau katalog bersama. Selanjutnya kita masuk ke menu konten. Kemudian ubah konten sesuai keperluan perpustakaan dengan cara klik tanda pensil. Selanjutnya kita masuk ke librarian dan sistem user. Kemudian klik add user. Nah, masukkan login username, kemudian nama asli, tipe keanggotaan, URL, media sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, kita bisa pilih kelompok pengguna, masukkan password dan konfirmasi password yang baru. Selanjutnya, klik simpan. Nah, jika sudah tersimpan, selanjutnya kita masuk ke menu Holiday Setting. Nah, beri tanda centang pada hari libur atau perpustakaan tidak membuka layanan. Tujuannya agar pemustaka tidak dihitung denda pada waktu perpustakaan tidak membuka jam pelayanan. Selanjutnya, klik simpan. Nah, jika sudah tersimpan, selanjutnya kita masuk ke menu pembuatan barcode. Nah, buat kode barcode yang diinginkan, misal A1 0000. Nah, satu sesi pembuatan bisa 15 item kode barcode. Klik cetak barcode untuk melakukan pencetakan barcode-nya. Nah, jika sudah dicetak, maka barcode-nya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu kita masuk ke sistem log. Nah, ini digunakan untuk mencatat seluruh pergerakan yang dilakukan pada sistem seperti penambahan data bibliografi, penambahan user, penghapusan koleksi, dan lain sebagainya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke database backup. Klik mulai salinan baru. Selanjutnya kita bisa mendownload untuk menyimpan file database. Lakukan secara rutin sebagai langkah antisipasi jika suatu waktu laptop terjadi masalah.
Jadi, file tersedia dalam format SQL dan dapat di-save pada flash disk ataupun di-save pada CloudStrike untuk dipergunakan bila harus berpindah komputer. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu keanggotaan pada Sling Boolean. Nah, pengaturan keanggotaan diperlukan untuk memudahkan pustakawan mengawasi pergerakan layanan sirkulasi sehingga memudahkan analisis pemanfaatan koleksi. Selanjutnya, buka menu membership atau keanggotaan. Selanjutnya, buka menu membership atau keanggotaan. Klik tambah tipe anggota baru. Kemudian isi ruas membership. Maksudnya isi ruas member type name dengan tipe pemustaka, misalnya dosen. Selanjutnya, jumlah peminjaman, batasan jumlah yang diizinkan untuk dipinjam oleh tipe tersebut misal 5 eksemplar. Kemudian, lama peminjaman sesuai kebijakan, misal 14 hari. Selanjutnya, pilih opsi apakah koleksi dapat disertasi atau bokeh tidak sesuai kebijakan perpustakaan. Selanjutnya, isi ruas jumlah reservasi dengan jumlah yang diizinkan, misalnya 2. Lanjut, masa keanggotaan dengan masa aktif Ember, misal dosen pergantian kartu setiap 5 tahun sekali, maka tahun dikali hari sama dengan 5 kali 360 sama dengan 1800 hari. Setelah 5 tahun, maka anggota tersebut harus memperbaharui keanggotaannya. Selanjutnya, isi ruas kali perpanjangan. Dengan berapa kali anggota tersebut dapat memperpanjang koleksi pinjamannya, misal 2 kali, artinya maksimal 28 perpanjangan koleksi dipinjam 28. Lanjut, isi ruas denda per hari dengan berapa biaya denda yang akan ditarik dari anggota per hari keterlambatannya mengembalikan. Selanjutnya, isi ruas toleransi keterlambatan dengan berapa hari toleransi keterlambatan yang diizinkan, misalnya 0. Klik save. Nah, setelah itu kita masuk ke menu tambah anggota. Jika sudah masuk ke menu keanggotaan, selanjutnya kita isi ruas ID anggota dengan nomor unik, misal NIM mahasiswa, nama anggota, selanjutnya tanggal lahir, Nah, jika sudah selesai, maka selanjutnya mengisi ruas member signs dengan tanggal terhitung anggota mendaftar. Sedangkan anggota dengan tanggal registrasi akan diisi otomatis sesuai admin mendaftarkan anggota tersebut. Selanjutnya isi ruas expired
Selanjutnya, isi ruas expired date dengan berlaku hingga yang sudah diatur pada member type, yakni centang tanda otomatis. Selanjutnya, isi ruas institusi dengan prodi, kelas, fakultas, dan lainnya, misal FKIP D3 Perpustakaan. Nah, selanjutnya isi ruas tipe keanggotaan sesuai dengan tipenya. Lanjut ke jenis kelamin anggota tersebut. Selanjutnya, isi ruas alamat dengan alamat lengkap tinggal anggota sesuai identitas resminya, misal KTP, SIM, KTM, SIM, KTP, paspor, SIM, dan lainnya. Selanjutnya, isi ruas portal kode dengan lokasi alamatnya. Selanjutnya, isi ruas alamat surat jika anggota tersebut memiliki alamat tempat tinggal dan alamat domisili. Maka ruas ini diisi alamat domisilinya. Namun jika alamat domisilinya sama dengan alamat tinggal, maka ruas ini dapat diabaikan. Selanjutnya, isi nomor telepon dengan nomor telepon yang bisa dihubungi atau yang aktif. Selanjutnya, sedangkan nomor fax dan personal ID dapat dikosongkan. Selanjutnya, isi ruas catatan jika anggota tersebut ternyata memiliki catatan penting untuk diselesaikan dengan pihak perpustakaan, misal belum mengembalikan 2 judul koleksi. Nah, selanjut beri tanda centang pada ruas pending membership jika ada data pada anggota yang belum terisi, maka otomatis keanggotaannya tertunda, sementara hingga ia mengisi lengkap data, namun jika data sudah lengkap, maka abaikan ruas ini. Selanjutnya, upload foto anggota terbaru jika ia memiliki file foto dengan ukuran 2x3. Klik browser atau bias juga mengambil foto anggota secara langsung dengan klik forward kamera. Selanjutnya, isi ruas email aktif dengan anggota. Selanjutnya, isi password dan konfirmasi juga kata sandi yang baru untuk memudahkan anggota login saat mengakses link. Selanjutnya, klik simpan. Selanjutnya, yang kita lakukan yaitu mencetak kartu anggota.
Jadi, klik centang pada anggota kartunya yang akan kita cetak. Selanjutnya, klik tambahkan dalam antrian. Klik OK. Nah, kemudian klik cetak kartu anggota dari data terpilih. Nah, jika sudah dicetak, maka tampilannya akan seperti ini. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang pengaturan sistem pada SLIM 9. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.